Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada, seperti biasa di awal peliputan saya selalu mendoakan panjenengan semuanya mudah-mudahan selalu sehat terus. Apapun agama panjenengan, saya tidak memikirkan itu, yang penting panjenengan tak doakan mudah-mudahan sehat. Dengan sehat dan panjenengan bisa aktivitas, dengan sehat panjenengan bisa meraih rezeki tentunya. Pemirsa, perlu diketahui sekarang saya berada di daerah Banyuwangi, masih di daerah Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Jadi saya di sini itu juga mau menapak tilas kembali, juga berziarah, termasuk salah satunya di sini ini saya ke Buyut Atika. Ada yang menyebut juga Putri Atika, juga ada yang menyebut Sayu Atika. Jadi pada kesimpulannya siapa beliau itu adalah sosok satu. Dan saya nanti akan tanya-tanya terkait siapa beliaunya. Saya akan tanya salah satu narasumber yang sedikit banyak mungkin dia tahu dengan cerita beliau atau sejarahnya beliau, walau dari referensi pembaca atau buku atau mungkin referensi dari mata batin, mungkin bisa diceritakan. Di nanti terkait siapa beliau itu nanti kita tanya-tanya dengan beliaunya. Ini merupakan perjalanan spiritual. Mari kita tanya dengan beliaunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya tanya, nama Bapak siapa? Kalau teman-teman biasa manggil saya Ki Panjare. Oh, ini pemirsa, ini namanya Ki Panjare. Kok namanya antik Bapak terkait sebutan Ki Panjare? Mungkin ada ceritanya kok dikatakan Ki Panjare. Maaf sebelumnya. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi Panjare itu sebuah akronim atau singkatan. Panjare itu kan sebenarnya Parenjare. Oh, bahasa Osing ya Pak? Parenjare bahasa Osing, tapi ada nilai filosofi yang cukup tinggi di dalamnya. Artinya Parenjare itu begini, percaya atau tidak yang kami sampaikan itu terserah Anda. Oh, iya. Anda ingin melakukan apapun juga terserah Anda. Iya. Semua apapun yang dilakukan, apapun yang dipercaya atau tidak, itu kembali konsekuensinya kepada masing-masing. Maknanya kurang lebihnya seperti itu. Filosofinya jadi Filosofinya begitu. Jadi pemirsa, ini menarik. Ki Panjare menuturkan barusan bahwasanya dengan kata-kata Ki Panjare, artinya kalau bahasa Osing Parenjare. Apa kata beliaunya? Nanti pemirsa percaya boleh tidak percaya, hak panjenengan untuk meyakini apa yang barusan nanti dikatakan. Maksud saya, apa yang nanti dikatakan oleh Ki Panjare. Oke, Ki Panjare. Ya. Mungkin Ki Panjare tahu cerita atau sejarah terkait dengan adanya Buyut Atika. Boleh diceritakan tentang pengalaman spiritual yang terdapat di dalam Ki Panjare. Maksud saya pengalaman secara baik referensi menurut sejarah atau mungkin secara mata batin yang Ki Panjare pengetahui. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa sana. Oke. Jadi kalau saya lebih suka bicara secara logika aja ya, dengan mereferensi dari beberapa buku yang ditulis dalam kajian sejarah. Buyut Sayu Atika atau Eyang Putri Atika ini tak lain adalah nama dari Dewi Sekardadu. Nah, siapa Dewi Sekardadu? Dewi Sekardadu adalah putri dari penguasa Kadipaten, dulu namanya Balumbung. Daerah sini namanya Balumbung. Waktu masih kekuasaannya Majapahit. Kemudian pada tahun 1459 di daerah sini kan terjadi pagebluk. Kalau sekarang mungkin corona ya. Pandemi, istilahnya Pandemi. pandemi penyakit yang menular. Iya. Kemudian jadi pandemik ya, yang sekarang menjadi corona, itu seperti wujudnya corona. Iya. Pada tahun 1459. Nah,
banyak korban, banyak apa yang menjadi akibat kematian dari wabah pageduk tersebut. Kehidupan waktu itu tak jauh seperti halnya yang terjadi di latar belakang penyakit corona di Wuhan. Jadi dulu pada tahun 1459 itu abad 14 di daerah sini nih ya makannya ya seperti halnya di sana, makan tikus ya tikus itu. Ala kadarnya. Ala apa yang kadarnya aja. ketemu, yakin? Ya, jadi nggak berpikir soal kesehatan. Nah, ketika itu selama berbulan-bulan Dewi Sekardado ini tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sudah berbagai tabib, perdukunan, paranormal saat itu nggak ada, sehingga dia hanya menjadi istilahnya kembangnya pelonco. Paham Mas kembang pelonco ya? Iya. Kembang pelonco itu sakit, dia yang hanya bisa tidur di atas. Kalau pelonco itu Banyuwangen, kalau bahasa Indonesia pelanca. Atau dipan ya. Tempat tidur ya. Tempat tidur itu. Iya. Nah, akhirnya mengetahui putri Kedaton itu sakit, gak ada yang bisa menyembuhkan dan gak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya sang ayahanda yaitu Menak Sembuyu akhirnya membuat sebuah sayembara. Sayembara itu isinya begini: siapapun yang bisa menyembuhkan Dewi Sekardado, jika laki-laki maka akan diangkat atau dinobatkan sebagai suami dari Dewi Sekardado. Namun jikalau seorang wanita atau perempuan maka akan diangkat sebagai saudara, kan begitu. Ternyata nggak ada yang bisa menyembuhkan. Berbagai perdukunan, tabib dari Jawa, Pulau Jawa ini, Pulau Jawa Dwipa, Bali hingga Madura. Maka akhirnya istana itu mengutus Pangeran Karujil untuk mendengar kabar ada seorang yang sakti yang datang dari Jazirah Arab atau tanah Persia yang dikenal dengan sebutan Wali Lanang. Nah, Wali Lanang ini tak lain adalah Syekh Maulana Ishak, kan begitu. Nah, akhirnya sempat bertemu terus menyampaikan persoalannya kalau di Kadipaten Belumbung telah terjadi wabah yang luar biasa yang disebut pageduk. Beliau menyanggupi untuk datang ke sini. Sempat sesaat setelah rombongan dari siapa namanya Pangeran Karujil itu pulang lebih dulu ke Balumbung, sempat beliaunya ini menurut catatan sejarah istirahat dulu di sebuah bukit daerah Situbondo yang dikenal sama yaitu bukit Pacaron. Orang nyebutnya Pecaron, Pacaron itu ya. Saya pernah ke sana. Alhamdulillah ya. Di situ jejak-jejak beliau pernah ada di sana, kan gitu. Nah, sesampai di sini di Balumbung dilihat penyakitnya dengan cara-cara beliau, perantaraan dari beliau, itu semua karena ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dewi Sekardado sembuh. Alhamdulillah. Sembuh. Sebagai wujud syukur, rasa bangga, Dewi Sekardado itu akhirnya mengikrarkan diri membawa agama yang dibawa oleh Syekh Maulana Ishak, yaitu agama Islam. Nah, setelah beliau masuk agama Islam, akhirnya beliau mendapat nama Dewi Sekardado itu dari Dewi Sekardado menjadi Sayu Atika. Nah, setelah pernikahan, sehingga banyak sekali keluarga istana yang masuk agama Islam kala itu. Dan inilah dalam sejarah disebut sebagai Islamisasi pertama di Balumbung, yang kemudian menjelma setelah Majapahit runtuh pada tahun 1748-an, sehingga menjadi kerajaan, semua memerdekakan diri. Bali memerdekakan diri, Madura memerdekakan diri, termasuk sini dari Balumbung menjadilah Balumbangan. Inilah cikal bakal menjadi Belambangan Banyuwangi. Ini. Nah, Syekh Maulana Ishak itu mendirikan sebuah perdukuhan sekaligus pesantren yang waktu itu menurut catatan sejarah itu mendirikan di sebuah pucuk bukit atau gumuk yang dikenal Pucuk Giri. Di sini ini Pucuk Giri.
Ini kalau kita menengarai ini boleh percaya atau tidak kepada masyarakat Panjare. Iya, Panjare. Paranjare. Karena kita semua bukan pelaku sejarah, bukan juga saksi sejarah kala itu, kan gitu. Terus tetapi saat setelah mendirikan di sini dan istrinya Dewi Sekardadu yang berubah menjadi Sayu Atika hamil 7 bulan, ini dari patih di Balumbangan yaitu Bajul Segoro ini merasa kehadiran Syekh Maulana Ishaq ini sebagai ancaman dengan membawa agama Islam. Akhirnya mempengaruhi sang baginda yaitu Menak Sembuyu, maka dikirimlah dengan kekuatan yang cukup besar laskar atau prajurit untuk maunya menghanguskan pesantren di Pucuk Giri ini. Nah, bijaknya Syekh Maulana Ishaq untuk menghindari pertumpahan darah, maka beliau mengalah. Maka setelah dialog, maka beliau rela meninggalkan pesantren di sini, kemudian kembali ke Gresik. Itu. Ini posisi istrinya Dewi Sekardadu hamil 7 bulan. Nah, setelah ditinggal beberapa saat lamanya, maka melahirkanlah yang namanya Dewi Sekardadu. Bayi laki-laki yang cukup ganteng, bersinar. Nah, ini kembali ketakutan dari Bajul Segoro. Ini sebagai dianggap julmaan dari Syekh Maulana Ishaq, ingin membunuh jabang bayi itu. Tapi sang kakek yaitu Menak Sembuyu nggak tega, maka cukup direlakan dibuang di tengah segoro atau samudra. Nah, kebetulan setelah saat pembuangan di bawah kotak kayu itu ada kapal yang sedang singgah, kapal saudagar. Ini kalau nggak salah kapal ini juraganya bernama Nyai Ternate yang ada di Gresik. Kemudian menabrak, berhenti nggak bisa. Ternyata setelah diambil, dilihat tuh ada kotak kayu, ternyata tadi bawa naik ke atas, di dalamnya itu ada bayi yang cukup bersinar. Maka segera pulang di sana oleh Nyai Ternate, karena ini belum punya nama dan ditemukan di tengah samudra, diberikanlah nama Joko Samudro. Nah, setelah besar dikenal sebagai Nurul Iman, kemudian Raden Paku yang kemudian menjadilah sebagai Sunan Giri. Jadi Sunan Wali Songo itu, Sunan Girinya itu merupakan terah atau keturunan dari dari asli sini, Balumbangan, Balambangan, Banyuwangi. Terus karena bayinya hilang, suaminya juga nggak ada, Dewi Sekardadu atau Sayu Atika ini mengeneskan diri ya, ngenes banget. Hanya kepikiran meninggal. Dan begitu meninggal, yang konon juga posisinya ada di daerah sini gitu. Kurang lebihnya itulah, tapi sekali lagi mohon maaf sekali ya untuk pemirsa netizen dimanapun, apa yang saya sampaikan ini hasil referensi yang kami baca dari referensi buku sejarah dan sekaligus lelakon, itu lelakon dari perjalanan sebuah spiritual. Jadi itu. Terima kasih Ki atas bincang-bincangnya dan alhamdulillah saya dikasih informasi terkait siapa Eyang Putri Buyut Atika atau Sayu Atika. Terima kasih Ki. Terima kasih sama ya. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan narasumber Ki Panjare. Sesuai dengan barusan yang tadi dikatakan, panjenengan boleh percaya, boleh tidak. Kebenaran itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengingat sejarah barusan apa yang disampaikan oleh Ki Panjare, kita itu hidup di masa sekarang, sedangkan beliaunya itu hidup sudah ribuan, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun. Jadi gak mungkin kita mengetahui secara detail dengan keberadaan beliaunya. Kembali lagi, keyakinan, kemantapan saya kembalikan kepada pemirsa semuanya. Dan dari kami, juga dari Ki Panjare, menghaturkan beribu-ribu maaf apabila di dalam penyampaian kami kurang berkenan
di hati para pemirsa semuanya. Dan sebelum berakhir, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Oke pemirsa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakahing